Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 dan teman-teman yang lain akan memberikan presentasi mengenai tugas besar mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu makalah tentang sistem monitoring terumbu karang dan ekosistem laut menggunakan integrasi Internet of Things. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Isyadiansyah dengan NIM akhir 50. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Zeranda Rizwan dengan NIM akhir 46. Perkenalkan, saya Widi Pangestu dan Wijanarko dengan NIM akhir 18. Perkenalkan, saya Ahmad Asrabdillah, NIM akhir 24. Perkenalkan, nama saya Rafael Hussein Marbuk dengan NIM akhir 40. Perkenalkan, saya Gigi Heri Bakti Sebenar dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Firman Jakusuma Mardani dengan NIM akhir 41. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memberikan presentasi mengenai makalah kami yang terdiri atas 3 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Hal ini ditambah lagi dengan letak wilayah Indonesia yang strategis di wilayah tropik. Wilayah laut yang sangat luas merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut yang memiliki banyak keragaman. Sebagai bangsa yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan ribuan pulau kecil dan besar yang tersebar di dalamnya, maka keberhasilan bangsa Indonesia juga ditentukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut yang luas. Keberagaman ekosistem laut di Indonesia seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Karena keberagaman ini jugalah yang membuat wilayah laut ini tidak hanya luas, namun juga kaya akan ekosistemnya. Salah satu ekosistem laut yang sangat indah, penting adalah terumbu karang karena menjadi sumber kehidupan bagi beraneka ragam biota laut. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat banyak, baik aspek fisik maupun aspek ekonomi. Karena banyaknya manfaat tersebut, tekanan manusia terhadap terumbu karang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari kondisi terumbu karang di Indonesia menurun. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau KLHK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bahwa 36% terumbu karang di Indonesia berada kondisi rusak. Ini akan berpengaruh pada terancamannya spesies yang tinggal pada terumbu karang. Ya, dengan adanya latar belakang tersebut, maka diperlukan inovasi berupa sistem monitoring yang terintegrasi sehingga mampu memantau kondisi terumbu karang dan ekosistem laut lain secara real time agar mencegah terjadinya kerusakan dan degradasi populasi ekosistem laut yang tersebar di seluruh penjuru lautan Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan sistem ini yang pertama adalah agar dapat memantau kondisi dari terumbu karang. Kedua, untuk memperkenalkan cara kerja dari inovasi sistem monitoring terumbu karang dan ekosistem laut dengan metode Internet of Things. Yang ketiga, untuk mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap sistem monitoring terumbu karang dan ekosistem laut dengan metode Internet of Things serta bisa diimplementasikan langsung di lapangan. Selanjutnya, manfaat dari sistem monitoring terumbu karang ini. Yang pertama, membantu proses monitoring terumbu karang dan ekosistem laut secara remote. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Yang ketiga, memberikan efisiensi waktu, fleksibilitas, dan kemudahan bagi para pembudidaya terumbu karang atau hasil produk laut yang lain. Kemudian bab 2, metode dan hasil. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan metode penelitian untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dalam bentuk metode IoT atau Internet of Things.
Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari berasal dari sampel yang diambil dari ekosistem tersebut. Sistem monitoring terumbu karang dan ekosistem laut berbasis IoT atau Internet of Things nantinya akan diletakkan pada setiap zona ekosistem yang akan diteliti lebih lanjut. Implementasi sistem dimulai dengan survei ekosistem terlebih dahulu dengan menggunakan data lokasi dari pembudidaya terumbu karang atau ekosistem laut lainnya. Setelah menemukan sampel ekosistem, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan perangkat IoT yang akan digunakan mulai dari Wireless Sensor Network atau WSNS sampai Underwater Camera. Setelah perangkat yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem integrasi dengan menggunakan koneksi server yang terpusat dari perangkat IoT yang terpasang di lokasi. Prototipe yang diperoleh dari tahap perancangan akan dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, seperti screening dan quality control test, sebelum dilanjutkan ke tahap uji coba. Tahapan akhir yang dilakukan adalah demo atau uji coba ke lokasi ekosistem yang telah ditentukan, berdasarkan data dari tahap survei sebelumnya. Skema dari tahap uji coba yaitu yang pertama, pengguna dapat memantau kondisi terumbu karang dan ekosistem laut lain dengan menggunakan interface dari underwater camera melalui proses integrasi sistem IoT yang terhubung dengan server terpusat yang dibangun di kawasan observasi terdekat, sehingga memungkinkan para pembudidaya dan cepat mengakses dan melaporkan atau maintain sistem secara fleksibel dan efisien. Kemudian terdapat gambaran singkat mengenai alur atau skema dari tahapan yang akan kami laksanakan. Tahap pertama yaitu survei ekosistem yang dilakukan oleh tim dan pembudidaya, yang diperoleh hasil data lokasi dan sampel ekosistem. Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan yang dilakukan oleh tim yang nantinya diharapkan memperoleh hasil berupa perancangan sistem integrasi dan pengumpulan perangkat yang akan digunakan. Tahapan ketiga yaitu prototipe atau prototipe atau purwarupa yang dilakukan oleh tim yang diharapkan dapat memperoleh hasil yaitu penyempurnaan sistem sebelum tahap demo atau uji coba. Penyempurnaan tersebut seperti tadi bisa berupa screening dan quality control test. Dan tahapan terakhir atau tahapan keempat yaitu uji coba atau demo yang akan dilakukan bersama tim dan pembudidaya ataupun peneliti yang akan dilaksanakan di tempat ekosistem yang telah disesuaikan dengan tahap survei yang ada tadi. Dalam proses uji coba tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil yang maksimal serta hasil yang sesuai harapan, dan kedepannya akan dilakukan evaluasi mengenai sistem integrasi yang kami buat. Selanjutnya bab terakhir, bab 3, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan mengenai sistem monitoring terumbu karang dan ekosistem laut menggunakan integrasi Internet of Things, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem integrasi yang kami bangun akan memungkinkan para pembudidaya dan peneliti ekosistem laut untuk melakukan observasi secara fleksibel, efisien, dan praktis. Yang kedua, didapatkan tampilan berupa video secara real-time atau langsung dari underwater camera untuk mempermudah melakukan observasi terumbu karang dan ekosistem laut yang lain. Yang ketiga, server yang dibangun secara terpusat di kawasan observasi akan mempermudah akses dan pelaporan untuk melakukan perawatan atau maintenance sistem. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.